Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam historia. Ketemu lagi dong sama Bapak Rudi dalam pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Kali ini materinya adalah tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan POC. Udah tahu kan POC itu apa? POC, ya POC itu Persekutuan Dagang Hindia Belanda. Jadi dia itu perusahaan dagang, bukan negara. Ya, dia bisa menjajah karena punya hak oktroy yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Nah, penjajahan POC hampir berlangsung selama 2 abad. Dan selama masa 2 abad itu ada banyak perlawanan rakyat Indonesia. Dari mana sajakah? Oke, next. Yang pertama kita akan bahas tentang perlawanan Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ini adalah Sultan Mataram yang ketiga. Alasan kenapa Sultan Mataram melakukan perlawanan adalah yang pertama, POC ini memaksakan monopoli dagang yang merugikan pedagang pribumi. Yang kedua, POC menolak kedaulatan Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Yang ketiga, POC ini dianggap menghambat cita-cita Sultan Agung untuk menguasai seluruh Pulau Jawa. Itu yang terakhir, terutama alasan yang paling kuat. Perlawanan Mataram terhadap POC ini dilakukan dengan menyerang langsung POC di ibu kotanya di Batavia sebanyak 2 kali, tahun 1628 dan 1629. Sayang dua-duanya gagal mengalahkan POC atau mengusir POC dari Batavia. Tapi jangan salah, dalam serangan yang kedua, POC berhasil membunuh Gubernur Jenderal yang membangun kota. Sultan Agung berhasil membunuh Gubernur Jenderal yang berhasil membangun kota Batavia, yaitu Jan Pieterszoon. Ia dibunuh oleh pasukan Sultan Agung. Ya. Setelah Sultan Agung wafat, sayang sekali penggantinya Sultan Amangkurat I justru malah memilih bekerja sama dengan POC. Next, Sultan Banten. Ini perlawanan yang kedua, dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Ia juga menolak diberlakukannya monopoli dagang di Banten, dan ia juga menolak rongrongan POC atas politik Kesultanan Banten. Dalam hal ini POC melakukan politik adu domba. Sultan Banten ini, Sultan Ageng Tirtayasa, diadu dombakan dengan anaknya Sultan Haji yang justru bisa dirayu untuk bekerja sama dengan Belanda, dengan POC. Perlawanan ini berhasil dimenangkan oleh POC. Walaupun demikian, perlawanan rakyat Banten masih terus berlanjut dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus. Yang ketiga adalah perlawanan rakyat Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Belanda salut sama satu orang tokoh terkenal dari Indonesia Timur ini karena jago berperang dan sangat jantan. Bahkan saking salutnya Belanda, Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur. Apa yang dilakukan Hasanuddin? Dia melawan Belanda, menolak monopoli dan keberadaan POC di Makassar. Sayang sekali ia berhasil dikalahkan oleh Belanda setelah diadu domba. Nah, adu domba lagi. Belanda pintar. Setelah diadu domba dengan orang yang memusuhi Hasanuddin, yaitu Arupalaka. Belanda bersama Arupalaka bersama-sama menyerang Sultan Hasanuddin dan mengalahkan Sultan Hasanuddin. Akhirnya
Sultan Hasanuddin bersedia menandatangani perjanjian Bongaya yang merupakan perjanjian menyerahnya Makassar ke tangan VOC. Demikian beberapa perlawanan tokoh masyarakat Indonesia terhadap penjajahan VOC. Kita akan membahas lagi perlawanan rakyat Indonesia di zaman penjajahan Hindia Belanda di pertemuan yang akan datang. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.